Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Saya mohon maaf tadi pagi masih kurang bagus kondisi, jadi saya geser ke siang ya. Berhubung ini materinya banyak, ada beberapa tipe obat-obatan yang terkait di sistem digestif, sistem pencernaan. Makanya untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan obat-obatan pada sistem pencernaan ya. Ini kaitannya dengan blok gastroenterohepatologi. Jadi tergantung dari beberapa keluhan yang pasien yang akan kalian hadapi nanti pada saat kalian koas atau pada saat kalian nantinya jadi dokter ya, yang terkait dengan sistem digestif. Ini tujuan pembelajaran kita bersama, yaitu yang pertama diharapkan di akhir pembelajaran ini adik-adik sekalian bisa memahami fungsi dari sistem gastrointestinal ya. Dan yang kedua yaitu adik-adik mengetahui obat-obat apa saja yang mempengaruhi sistem gastrointestinal, kemudian mengetahui indikasi obat, kontraindikasi, dan juga efek samping dari beberapa obat yang ada atau yang bekerja pada sistem gastro kita. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita akan membahas ada beberapa materi, ya, beberapa subjudul. Jadi yang pertama mungkin tentang overview saja dulu mengenai gastrointestinal, nanti yang kedua antiemetik, ya. Apa itu antiemetik? Itu obat-obatan yang terkait dengan gejala mual muntah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu prokinetic agent atau obat-obatan prokinetik, yang artinya obat-obatan yang mengontrol reflux dari asam lambung, ya. Kemudian yang bagian keempat itu kita akan sama-sama mempelajari terkait laksatif. Laksatif itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi konstipasi ya, atau kesulitan buang air besar. Kemudian yang kelima yaitu obat-obatan anti diare ya. Jadi ini kalau anti diare kalian sudah paham ya, entah itu untuk yang akut ataupun yang kronik ya. Kemudian yang terakhir ini mungkin yang banyak-banyak pembagiannya ya, obat-obatan yang terkait dengan penyakit asam dan juga peptik ya, acid peptic disease, jadi mah, kemudian GERD dan sebagainya. Karena itu terbagi lagi beberapa section di dalamnya. Oke. Kita masuk yang pertama. Jadi ini pengenalan saja terkait apa itu gaster ya. Jadi gaster itu atau lambung ini bekerja sebagai kantung ya. Jadi kantung yang punya tugas untuk menyimpan ya, store food, jadi menyimpan makanan yang sudah kita makan kemudian disimpan di kantung yang bentuknya seperti ini ya, lambung ya, kantung ini. Nah, secara mekanik akan terjadi kegiatan atau proses di dalamnya ya, dengan pergerakan otot-otot lambung. Di anatomi mungkin kalian sudah lihat ya pada saat anatomi biokim 2, dan juga mungkin dipertegas lagi pada saat kuliah review anatomi yang di gastro. Itu di bagian dalamnya itu kan ada ada rugenya ya, ada kayak otot-otot kan, ini jantung lambung ini kan otot-otot ya. Jadi dia pasti kalau terkait dengan otot pasti ada pergerakan di dalamnya, dan itu adalah peristiwa mekanik ya. Nah, secara mekanik tidak hanya itu saja, ternyata pergerakan yang lain kegiatan yang lain atau proses yang lain ada secara kimiawi. Kimiawinya dengan keterlibatan asam lambung atau yang kita sebut biasa asam lambung atau HCl ya. Dan juga enzim-enzim pencernaan lainnya, dan banyak sekali. Nah, saya tidak akan bicara terkait dengan enzim pencernaan karena kita ranahnya bukan ke situ, tapi lebih ke arah asam lambungnya mungkin nanti, karena itu akan erat kaitannya dengan manifestasi klinik beberapa penyakit dari gastrointestinal ini. Ya, ini ada glands ya, kelenjar gaster.
Ini yang dibagi 3 ya secara fungsional. Daerah gaster itu, area gaster dibagi 3, ada yang bagian kardiak ya, kemudian ada pilorik, ada yang fundik atau gastrik ya, fundus di fundusnya. Jadi dari gambar ini sudah jelas di bagian mana ya. Jadi di kardiak di sini, kemudian di fundiknya di sini, kemudian di piloriknya di sini ya. Kelihatan penunjukanku, Dek? Tapi udah kelihatan. Kelihatan gitu? Oke. Nah, eh, nah kalau kita lihat di sini, maka sel dari gaster itu, sel dari gastric glands itu sendiri adalah yang paling besar ya secara jumlah. Nah, dan secara peran dia juga paling penting kalau kita berbicara terkait dengan masalah kontrol asam ya, kontrol asam pada lambung tersebut. Ya. Nah, ini histologinya ya. Saya cuma reminding saja supaya adik-adik sekalian bisa lebih nempel lagi ya di kepalanya. Jadi ini sel gaster, kemudian apa yang dihasilkan dari sel gaster tersebut ya. Jadi kalau kita lihat di sini sama-sama kelenjar gastrik ini. Nah, jadi mulai dari selnya ya, sel mukus surface-nya yang paling atas, kemudian mukus neck cell-nya, sel parietalnya, sel chief-nya ya, kemudian sel enteroendokrin, semua berbeda-beda produk sekretnya ya yang dihasilkan. Kalau yang di atas dia musin ya. Kemudian turun ke bawah itu musin dalam bentuk asidik. Kalau yang di atas-atas tadi alkalin ya. Nah, ini musinnya sudah cairan asidik. Kemudian parietal cell itu memproduksi HCl dan faktor-faktor intrinsik. Kemudian chief cell ini pepsinogen dan lipase, dan enteroendokrin cell ini yang dihasilkan adalah gastrin. Jadi ini terkait dengan histo, terkait juga dengan faal ya. Jadi kalian pelajari mungkin jadi ingat lagi kembali kuliahnya ya. Oke. HCl tadi saya sebutkan. Nah, ini HCl yang memegang peranan penting terkait dengan gastrointestinal ya, terkhusus untuk organ gaster atau stomach ya. Jadi di disekret HCl ini disekresi oleh sel parietal dengan stimulasi dari makanan. Ya, jadi kalau ada makanan masuk, maka akan tersekresi dari sel parietal itu bentuknya HCl. Nah, HCl ini bertugas untuk mempertahankan pH tubuh, pH lambung itu 1 sampai 3 atau sekitaran 1 sampai 4 lah. Nah, kemudian sekresinya ini distimulasi paling besar ya kalau kita makan daging ya atau makanan yang berlemak ya, jadi sekresinya pun akan meningkat. Kemudian alkohol ya, sekresinya akan lebih meningkat dibandingkan normal, dan juga pada kondisi-kondisi stres ya. Jadi kalau stres misalnya asam lambungnya meningkat itu tuh kalau mau ujian, mau respon, mau praktikum anatomi ya, ada TP-nya dan sebagainya ada responnya. Nah, itu biasanya karena faktor stres, maka asam lambungnya meningkat ya. Nah, ada beberapa penyakit terkait dengan HCl tersebut. Ya, jadi acid related disease itu penyakit yang terkait dengan asam lambung tersebut. Nah, ini terjadi karena ketidakseimbangan antara 3 sel yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Yang paling sering terjadi itu hyperacidity. Lebih apa istilahnya? Acidity-nya meningkat ya, tingkat keasamannya meningkat ya. Kemudian yang lainnya juga akan ada yang lain-lainnya. Jadi manifestasi kliniknya bisa berupa mungkin pasiennya akan rasa nyeri ulu hati ya, atau rasa terbakar ya, atau rasanya perutnya terasa kayak apa? Kecut dia rasa ya, asam gitu ya. Atau rasa sebah, rasa tidak enak gitu. Mau dibilang kenyang enggak, kembung juga, kosong juga enggak ya. Jadi mungkin ada rasa kayak kembung gitu ya.
Nah, itu semua gejala-gejala klinis yang terjadi terkait dengan asam lambung, produksi asam lambung ya. Nah, bentuk penyakitnya bisa disebut dengan peptic ulcer disease ya, PUD ya, atau penyakit ulkus peptikum kalau bahasa Indonesianya ya. Dan juga ada yang disebut dengan gastroesophageal reflux disease atau kakinya nak. GERD ya. Jadi ini GERD kayaknya sering sekali sudah, kalau zaman-zaman saya dulu masih kuliah jarang sekali orang mengetahui apa sih itu GERD. GERD. Kalau sekarang ini kayaknya banyak sekali saya GERD gitu, saya GERD gitu ya. Jadi kayak penyakit umum gitu. Kalau kita dulu masih dia bilang mah ini, tapi ini sekarang anak-anak anak-anak muda sudah dengan mudahnya juga mendiagnosis saya GERD ini ya kayak gitu. Jadi sudah bukan istilah yang awam lagi sebenarnya ya. Nah, terkait dengan asam lambung ini ternyata dari penelitian beberapa penyakit yang dikeluhkan oleh masyarakat itu besar penyebabnya adalah bakteri. Jadi bakteri yang disebut dengan Helicobacter pylori ya. Nah, nanti di tulisan berikutnya mungkin saya singkat jadi H. pylori ya. Nah, bakteri ini 90% ditemukan di saluran cerna pasien yang menderita ulkus duodenum dan 70% pada pasien dengan ulkus gaster ya. Nah, ini mengeradikasi atau membunuh ya, membunuh Helicobacter pylori ini tidak mudah ya. Mudah-mudahan di mikro diperkenalkan ininya ya, karakteristik bakterinya sampai supaya kalian tahu bahwa kenapa bisa terapi untuk mengeradikasi Helicobacter pylori ini mesti kombinasi, tidak bisa satu antibiotik dan sebagainya ya. Nah, jadi nanti di penjelasan saya terkait dengan obat-obatan itu juga akan ada terkait dengan eradikasi Helicobacter pylori. Nah, apa yang dilakukan oleh Helicobacter pylori ini? Yang pertama bahwa Helicobacter pylori ini akan menghancurkan jaringan pada gaster dan pada bagian depan dari duodenum. Ya, jadi itu yang dilakukan dulu Helicobacter pylori. Nah, kemudian nanti karena jaringan yang dihancurkan tersebut akan muncul inflamasi ya. Inflamasinya nanti bentuknya kemerahan ya, dan ini yang nanti jadi perih, nah, jadi rasanya nyeri ya. Nah, ini yang jadi rasanya nyeri yang kemudian pasien mengeluhkan dan setelah diperiksa nanti itu jadi luka ya yang terjadi pada traktus digestivus bagian atas ya, bagian atas. Nah, ini bentuknya Helicobacter pylori, ngeri Dik. Bentuknya kayak alien, macam alien gini. Nah, ini adalah kalau dari segi mikrobiologinya, Helicobacter pylori ini adalah gram negatif ya, bentuknya spiral shape, ada flagelnya ini ya, dan berkolonisasi di mukosa gaster ya. Jadi bentuknya seperti ini. Itu introduction saja, nanti kita mulai masuk di yang pertama. Nah, keluhan adik-adik sekalian nanti yang akan adik-adik sekalian hadapi itu adalah yang paling sering adalah mual muntah ya. Makanya kenapa kita pelajari antiemetik. Antiemetik berarti antiemesis. Lawan dari emesis yaitu anti muntah ya. Emesis kan muntah. Nah, termasuk di sini mual dan muntah ya. Jadi karena mual itu rasa ingin muntah, muntahnya itu langsung pengeluaran zat makanan dari dalam tubuh keluar melalui mulut ya. Jadi mual itu didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman ya yang kemudian umumnya itu diikuti dengan muntah, pengeluaran makanan tersebut. Nah, sedangkan kalau muntah itu sendiri adalah pengosongan lambung dan kadang-kadang juga isi usus ya, duodenum. Nah, untuk pengosongan lambung secara forcible artinya dengan kekuatan gitu ya. Karena kan kalau muntah itu ada
ada tolakan begitu ya, ada tekanan keluar sehingga keluar semua makanannya. Nah, untuk mencegah dua hal ini maka diberikan antiemetik ya. Nah, ini proses patofisiologi dari emesis, dari muntah ya. Jadi mekanisme muntahnya itu bagaimana sih? Ya, kita bisa lihat di sini. Pusat muntah itu kan ya di sini di vomiting center di tengah ya. Nah, apa mekanismenya nanti kita lihat bersama. Nah, stimulusnya itu bisa dari kemoreseptor trigger zone yang bagian atas atau bisa ini karena pengaruh obat ya atau pengaruh kondisi yang namanya uremia ya itu bisa terpicu kemoreseptor trigger zone-nya. Atau stimulus pada reseptor-reseptor perifer misalnya pada obstruksi, terus gastroparesis, bisa juga karena penggunaan obat ya, karena post radiasi ya itu semua karena perifer reseptornya. Terus bisa juga stimulus itu terjadi pada karena terjadi pada vestibular aparatusnya. Jadi proses vestibulumnya ya di vestibular keseimbangan. Misalnya motion ya pergerakan begitu ya. Kemudian ada toxicities di vestibularnya. Jadi itu mempengaruhi. Nah, kemudian ada juga pada struktur-struktur kortikal, misalnya keadaan emosi ya. Itu bisa juga mempengaruhi jadi stimulus untuk muntah. Kemudian pandangan ya, penglihatan maksudnya ya, atau bau ya, kalau ada bau menyengat atau penglihatan umpamanya dia silau ya atau terlalu terang dan sebagainya itu juga bisa mempengaruhi struktur korteks ya kortikal sehingga bisa membuat orang mual ya atau rasa jadi rasa yang tidak enak itu juga jadinya mual ya. Nah, kalau sudah ada stimulus seperti itu maka itu akan merangsang pusat muntah kita ya. Setelah pusat muntah terangsang itu diikuti oleh pusat saliva kita. Kemudian juga di respirasi. Nah, adik-adik sekalian mungkin ada yang pernah mengalami mual muntah yang kemudian berlanjut ke muntah. Pasti itu kalau keadaan mual tidak lama diikuti dengan hipersalivasi ya. Jadi kayak keluar terus ini bebeta ceritanya ya, air liur tak keluar terus ya. Nah, kemudian nafasnya akan hiperpnu ya, jadi sering, jadi makin pendek nafasnya kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti itu setelah ini, jadi kemudian baru ada tolakan keluar dan akhirnya muntah. Jadi ingat itu proses-prosesnya apa yang terjadi pada sistem respirasinya apa, pada salivanya apa, pada vasomotornya apa yang terjadi ya. Jadi perhatikan kembali di file. Nah, ini sudah. Kok ini 2 kali ya? Maaf. Ya. Nah, apa yang kita ingin lakukan dengan pemberian antiemesis, yang kita akan lakukan seperti tergambar dalam gambar ini ya. Jadi, mekanisme kerja dari obat-obat antiemesis ini, itu obat-obat tersebut akan berikatan dengan reseptor di pusat muntah dari batang otak kita ya. Sehingga nanti akan memblok signal dari signal pathway atau jalur signaling dari proses muntah ini. Sehingga nanti menghambat stimulasi pada gastrointestinalnya, pada otot-otot diafragma, ya, pada otot-otot perut. Jadi nanti dihambat itu sehingga tidak terjadi proses muntah, ya, jadi blok di sini. Nah, ini pengelompokan untuk antiemesis. Ya, ada yang namanya antihistamin, H1 atau antimuskarinik ya. Kemudian ada juga kelompok yang namanya dopamin reseptor antagonis. Nah, ini yang paling sering digunakan. Kemudian ada juga dari kelompok glukokortikoid
ya. Kemudian ada kelompok 5-HT3 reseptor antagonis, ya. Kemudian yang terakhir ada kelompok neurokinin 1 atau NK1 reseptor antagonis. Nah, kelompok-kelompok ini masing-masing ada indikasinya, ya. Jadi untuk antihistamin H1 itu biasanya pada pasien-pasien dengan keluhan vertigo, ya, atau motion sickness. Motion sickness ini apa? Ada yang tahu? Motion sickness apa kira-kira? Ada yang tahu? Motion sickness? Ada dok, izin menjawab dok. Maaf kalau salah dok, penyakit atau keluhan yang disebabkan oleh perubahan posisi dok, seperti vertigo. Vertigo. Apalagi yang lain? Sudah betul itu? Ada yang lain mungkin? Dari sekalian? Sampai dok izin menjawab dok. Iya. Sampai dok, motion sickness itu mabuk darat dok, mabuk perjalanan dok. Ya, mabuk perjalanan ya. Tidak salah juga sih sebenarnya yang teman bicarakan yang sebutkan tadi di pertama, cuman tidak spesifik. Ini kalau bilang motion sickness biasanya terkait dengan mabuk darat ya, mabuk karena perjalanan begitu ya. Kalau kalian ke Camba, mau ke Sopeng atau ke Bone, lewat Camba itu kan ada jalanannya putar-putar gini ya. Ya, naik gunung terus nanti turun gitu-gitu ya. Nah, itu kan di dalam telinga kita ada sistem keseimbangan toh terkait dengan keseimbangan. Nah, itu kenapa bisa muntah? Karena salah satu tadi yang saya perlihatkan di stimulusnya itu memang ada di telinga kita, ya. Nah, pada saat kita di perjalanan, ini keseimbangan dalam telinga kita itu belum stabil ya. Begitu kanan dia belum stabil, tiba-tiba belok lagi terus nanti ke kiri lagi dibanting setir gitu ya. Jadi kayak belum stabil, putar lagi gitu. Jadi mulai kacau di situ sampai ini yang menyebabkan terstimulus terstimulus vomit center kita yang akhirnya kadang-kadang kalau orang yang belum terbiasa itu bisa jadi muntah ya. Kalau yang sering mungkin bolak-balik itu sudah biasa, tapi kalau yang belum biasanya jadi muntah. Jadi itu motion sickness ya. mabuk perjalanan. Nah, itu yang kelompok yang pertama. Yang kedua yang sering diberikan itu indikasi bisa pada motion sickness, bisa juga untuk pasien-pasien post operatif ya. Karena pemberian obat anestesi biasanya itu ada efek muntahnya setelah dilakukan operasi, dan ini bisa dijadikan indikasi untuk obat tersebut ya. Kemudian glikokortikoid untuk kemoterapi juga efek sampingnya banyak yang menyebabkan mual muntah ya, dan sebagainya. Adik-adik kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini saya tadi pengelompokannya ini nama obatnya ya. Jadi kalau 5-HT3 reseptor antagonis, maka contohnya itu ondansetron. Kemudian anakku nakal. Icam, kenapa dimatikan? Ya, ondansetron, palanosetron, kemudian granisetron ya. Kemudian yang kelompok yang kedua dopamin antagonis, contohnya metoclopramid ya. Kemudian domperidon, bisa juga CPZ atau chlorpromazine ya. Kemudian kalau yang antihistamin H1, misalnya prometazin, difenhidramin ya. Bisa juga skopolamin ya. Kemudian ada kelompok glukokortikoid, ini jarang-jarang digunakan. Kelompok yang berikutnya juga neurokinin. 3 yang pertama yang saya inginkan adik-adik sekalian lebih pahami lagi obatnya ya, karena ini yang lebih sering nanti kalian pakai, ondansetron ya, metoclopramid, domperidon, CPZ, difenhidramin, itu semua. Nah, efek samping dari obat ini biasanya itu menimbulkan sakit kepala ya, kemudian lelah, fatigue ya, pusing ya, kemudian
mulutnya kering, ya, kemudian defekasinya juga jadi tidak normal, kadang-kadang jadi insomnia, ya, susah tidur, terus karena over energi, jadi terlalu berlebih energinya sampai susah tidur, ya, dan bisa juga perubahan mood, ya. Nah, itu obat pertama. Obat yang berikutnya yaitu kelompok prokinetik. Apa yang dimaksud dengan prokinetik? Nah, prokinetik ini adalah obat-obatan yang membantu untuk mengontrol reflux dari asam, ya. Nah, yang asam itu kan di lambung kita. Nah, di lambung itu bagian atasnya ada sphincternya, ya, ada pintunya, ada katupnya. Nah, katupnya itu yang nanti dibantu dengan obat-obatan prokinetik, dia lebih kuat untuk bekerja. Supaya apa? Supaya isi lambung itu tidak naik ke esofagus, ya, begitu. Dan itu sehingga tidak terjadi yang tadi namanya reflux asam lambung, ya. Nah, kemudian dengan adanya obat-obatan ini, maka acid reflux itu akan tercegah, ya, tidak terjadi lagi. Nah, obat apa yang masuk dalam prokinetik ini? Yang pertama ada namanya betanekol, ya. Jadi betanekol ini yang akan memperkuat lower esophageal sphincter, ya, sehingga nanti pengosongan lambung ini akan lebih cepat, jadi tidak lagi atau juga turut mencegah mual muntah dan juga menstimulasi bladder dan juga membantu kita untuk lebih memudahkan passing atau mengalirnya urin, ya. Kemudian yang kedua, obat yang masuk di prokinetik itu metoclopramid, ya. Nah, ini yang banyak digunakan untuk mengobati GERD, ya, dengan memperbaiki kerja dari otot di traktus gastrointestinalnya, ya. Nah, metoclopramid ini harus hati-hati dipakainya deh, ya. Jadi sebelum adik-adik sekalian meresepkan metoclopramid, ada baiknya betul-betul dianamnesis, ya. Apakah pernah ada kelainan, gangguan neurologis, kejang dan sebagainya, ya. Nah, kalau tidak ada mungkin ini aman-aman saja. Kalau ada lebih baik pilih obat yang lain, ya. Karena efek samping metoclopramid ini ada gangguan tardive dyskinesia. Jadi ada movement, ada gerakan yang sifatnya involunter terjadi pada tangan atau seringnya di anggota gerak, ya, yang sifatnya repetitif, ya, berulang. Jadi sebelum diberikan metoclopramid ada baiknya adik-adik sekalian betul-betul menganalisis pasiennya, ya. Itu kelompok obat yang terkait prokinetik. Jadi kita sudah pelajari antiemetik, terus yang kedua tadi prokinetik. Nah, kelompok yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu laksatif. Laksatif tadi di awal di introduction saya sudah sebutkan, laksatif ini terkait obat-obatan yang mengandung obat-obatan yang membantu kita untuk dapat lebih mudah buang air, ya. Jadi yang sulit buang air besar, banyak nanti keluhan pasien begitu susah buang air besar, Dok. Ya, jadi ada kalanya kita meresepkan obat laksatif ini. Ya, tidak boleh mengedan terlalu keras, ya. Postpartum juga, ya, tidak boleh mengedan keras, dan harus buang air besar si ibunya. Jadi ibu yang baru postpartum itu biasanya dikasih laksatif biar tidak terlalu powernya tidak terlalu kuat pada saat mengedan, ya. Mengedan buang air besar, ya, bukan mengedan melahirkan. Nah, obat laksatif ini atau dalam beberapa literatur disebut juga purgatif, deh, ya. Nah, ini untuk mengurangi
gejala konstipasi, sehingga nanti pengosongan atau proses evakuasi dari usus ini akan lebih baik. Ya. Digunakan untuk gejala konstipasi, ya. Kemudian juga pada kasus-kasus hernia, ya. Kenapa? Karena hernia itu kan ada locus minoris, ya, ada celah yang rawan untuk masuk usus di dalamnya. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka tegangan atau power kalau mengedan itu tidak boleh terlalu kuat, ya, karena pasti dia akan lebih banyak lagi usus masuk dan nanti bisa jadi terjepit di situ. Nah, makanya biasa diberikan laksatif. Pada kasus hemoroid, nah ini sama, karena proses hemoroid itu kan dia varises, ya, yang terjadi pada saluran cerna bagian bawah, ya. Jadi ada pelebaran vena di situ. Nah, kalau tekanannya pushingnya, powernya itu kuat sekali, maka venanya itu akan tergesek di situ. Itu akan menyebabkan luka dan bisa berdarah. Makanya diberikan laksatif biar dia tidak mengedannya tidak terlalu kuat, ya. Tidak perlu power yang kuat untuk mengeluarkan isi ususnya, ya. Atau diberikan juga pada pasien sebelum dan setelah operasi, ya, khususnya pada operasi-operasi seputar anorektal, ya, itu diberikan. Dan pasien-pasien yang bedridden, artinya apa ini bedridden? Bed rest, ya, yang tidak bisa bergerak, tidak boleh ini. Nah, posisinya kalau mengedan yang paling bagus kan memang itu buang air besar, maksud saya. Posisinya kan paling bagus itu jongkok, ya. Jadi ditekan supaya apa? Supaya dengan posisi kaki seperti jongkok, maka power untuk mengeluarkan isi usus kita itu akan lebih kurang ketimbang kalau posisinya duduk, ya. Jadi WC jongkok itu sebenarnya itu jauh lebih bagus ketimbang WC duduk, ya. Cuman memang karena kesininya kita selalu pedomannya ngikut ke barat, ikut juga toiletnya toilet duduk. Pada yang paling bagus itu memang setengah ditekuk kakinya, ya. Jadi pada pasien yang bedridden yang mengharuskan dia bed rest di tempat tidur, itu kan posisinya kurang enak tuh kalau dia mau buang air besar, karena tidak bisa nekuk kan, kakinya lurus saja. Makanya diberikan laksatif biar walaupun posisinya seperti itu, proses defekasinya itu akan lebih mudah, ya. Nah, laksatif ini banyak bentuknya, banyak jenisnya deh, ya. Ini ada 5. Sebenarnya ada yang cantumkan 7, ya, saya cuman kasih yang sering-sering saja digunakan. Jadi ada yang istilahnya bulk producing atau bulk forming, ya. Apa bedanya nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian lubrikan, sifatnya lubrikan, melubrikasi. Ada yang stool softener, jadi melembutkan, ya. Ada yang stimulan, merangsang. Kemudian ada yang sifatnya osmotik dan salin. Nah, osmotik salin ini nanti disatukan penjelasannya karena mirip kerjanya, ya. Yang pertama, bulk producing atau bulk forming laksatif. Nah, ini mengandung fiber, ya, serat tinggi yang sifatnya soluble, yang artinya mudah larut, ya. Jadi tugasnya adalah mengabsorpsi air sehingga nanti bulknya atau tinjanya ini akan lebih secara volume dia meningkat, tapi konsistensinya tidak keras, ya. Nah, setelah nanti bulknya itu meningkat volumenya, ini akan melebarkan lumen dari bowl kita, dari usus kita, sehingga nanti ada refleks dari dinding usus kita itu untuk defekasi, ya. Jadi kalau bulknya besar, volumenya ini besar, itu akan merangsang dinding dari usus kita bahwa akan terjadi defekasi, ya. Nah, obat-obatan yang masuk dalam kategori itu misalnya psyllium, ya, metilselulose, dan polikarbofil. Nah, prosesnya seperti ini, ya. Jadi kalau diminum, ya, obat-obatan yang ada di sini yang sebelah kiri, maka nah ini bisa dilihat tadi dia akan mengabsorpsi air, ya.
Jadi airnya sekitaran di perut kita itu terabsorpsi sehingga bulknya yang kiri ini kecil, kita lihat ke kanan panahnya, kanan atas akan membesar. Nah kalau dia membesar begini bulknya, Dek, itu akan menekan gambar ke kanan bawah, akan menekan bulk ini akan menekan dinding usus sehingga itu tadi ada refleks untuk defekasi ya. Setelah itu, nah diharapkan setelah itu terangsang dindingnya, maka akan terjadi proses defekasi. Jadi exit keluar ceritanya ya. Nah, ini proses atau mekanisme kerja dari laksatif yang sifatnya bulk forming ya. Pembentukan bulk itu. Nah, masuk kelompok yang kedua yaitu lubrikan. Nah, lubrikan ini sifatnya indikasinya untuk yang konstipasi akut maupun subakut. Bentar deh ya. Sorry. Ya. Jadi lubrikan ini terkait untuk indikasinya untuk konstipasi yang sifatnya akut dan subakut ya. Nah, tugasnya atau fungsinya kerjanya yaitu untuk mengurangi absorpsi air pada usus ya. Kan ceritanya kalau kita makan kemudian diserap, diabsorpsi semua zat gizinya. Nah, pada saat masuk ke usus besar itu air juga diserap ya, sehingga tinja itu kan jadinya keras, tidak encer ya, karena sudah menyerap air. Nah, jadi untuk obat-obatan lubrikan sifatnya dia menghambat proses absorpsi dari air itu ya, sehingga nanti akan lebih melumas. Jadi lubrikan itu intinya melumas ya, pelumas. Jadi akan lebih melumaskan daerah intestine, large intestine kita, usus besar kita, sehingga akan memudahkan pergerakan pasase dari tinja yang akhirnya nanti mampu dikeluarkan oleh tubuh ya. Obat apa yang fungsinya lubrikan? Ini namanya magnesium hydroxide ya, atau mineral oil, bisa juga rectal oil mineral ya. Jadi ada banyak. Nah, ini penggambarannya. Ini saya kutip dari video, saya screenshot biar kalian sedikit lebih paham ya. Jadi kalau diminum obat ini sebelah kiri atas, Dek, sekalian ya, jadi macam liquid parafin namanya ya. Nah, ini sebenarnya minum begini, konsumsi begini kurang enak ya, karena rasanya bukan rasa minuman, rasa obat. Makanya itu salah satu kekurangannya ya. Setelah masuk, dia liquidnya kental, viscous liquid kental ya. Masuk ke dalam. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi dia akan mencegah yang sebelah kanan atas deh, mencegah absorpsi air. Jadi yang stool di sini atau tinja atau kotoran ya, itu tidak terabsorpsi airnya. Jadi tidak akan bentuknya lagi keras padat seperti ini. Dia akan turun ke bawah, di sebelah kanan bawah adik-adik sekalian. Bentuknya tidak lagi mengeras ya, tidak lagi padat, tapi agak lunak karena karena dihambat absorpsi airnya, sehingga diharapkan kita proses yang keempat sebelah kiri bawah, maka diharapkan dengan begitu absorpsi airnya makin berkurang. Ini cairan sisa metabolisme kita tinja ini akan lebih lunak dan akan lebih memudahkan, lebih lumas lagi untuk keluar ya, seperti itu. Oke, sudah dua MIDI, sudah dua yang kita pelajari. Apa tadi yang pertama fungsinya? Ayo, yang kedua lubrikan. Yang pertama apa tadi? Tidak ada yang perhatikan. Tidur kapang. Apa yang pertama?
bulk forming laksatif, yang kedua lubrikan laksatif, dan yang ketiga, kelompok yang ketiga dari laksatif yaitu stool softener. Jadi bukan hanya Soclean softener yang ada ya, stool softener juga ada. Jadi dia melunakkan, ya, melembutkan tinja ya stool kita. Nah, ya. Jadi prosesnya ini akan mirip-mirip melubrikasi juga fekal material material tinja kita, dan itu nanti yang akan memudahkan pasase dari tinja untuk kemudian keluar dari tubuh. Nah, contoh dari kelompok ini yaitu yang namanya India Kolas. Bentar deh, jelek ke sinyalku. Asyam sini. Aduh, kita lagi serius, tiba-tiba putus. Sampai sini tadi ya. Oke. Nah, kalau obat-obatan yang tergolong di stool softener ini, itu dia melapisi dari fekal material atau tinja, material tinja, sehingga nanti akan memudahkan di sebelah kanan, akan memudahkan masuk air ke dalam tinja tersebut, ya. Jadi begitu masuk itu akan lebih, bentuknya akan kalian lihat perbedaannya. Yang tadinya mungkin padat, jadinya dia agak lunak, sehingga itu yang akan memudahkan. Ya. Jadi ini stool softener. Nah, ada juga yang bentuknya stimulan laksatif, ya. Jadi dia menstimulus proses defekasi. Misalnya pada bisa kodil, ya. Bisa dosil. Ya. Nah, ini menstimulasi peristaltik dengan cara menstimulasi plexus neuron intramular kolon kita, ya. Nah, ini sehingga membatasi sekresi air dan juga elektrolit, ya. Jadi ada juga kelompok-kelompok obat-obat yang masuk kelompok ini. Nah, apa yang terjadi pada stimulan laksatif ini? Ya, jadi dia seperti ini. Ceritanya mengiritasi mukosa dari usus, sehingga terjadi proses radang yang sifatnya ringan. Ya. Nah, kalau sudah ada proses radang pada dinding, ini dinding usus ya, yang kanan pada dinding usus itu ada inflamasi ringan. Nah, itu akan menyebabkan peningkatan sekresi cairan dan elektrolit pada lumen. Nah, nanti ujung-ujungnya itu yang akan memudahkan adik-adik sekalian lihat di bawah, akan meningkatkan motilitas usus sehingga akan lebih memudahkan proses evakuasi atau pengosongan usus atau proses defekasi. Nah, ini model-model dari mekanisme kerja dari beberapa laksatif. Nah, laksatif yang terakhir yaitu osmotik laksatif. Ada literatur yang memasukkan sama ini loh, osmotik dengan salin ya. Nanti di gambarnya mungkin dia masukkan sama. Nah, contohnya sorbitol, gliserin, lactulose, polietilen glikol ya. Nah, ini yang terjadi pada osmotik dan salin laksatif. Jadi yang terjadi
Kalau konsumsi obat-obatan seperti salin purgatif atau salin laksatif ini, contohnya magnesium sulfat, ya, magnesium hidroksida, magnesium sitrat, sodium sulfat, sodium fosfat, atau obat polietilen glikol, ya, atau gula yang tidak dapat diserap seperti laktulos, sorbitol, manitol, itu akan terpecah menjadi asam lemak rantai pendek, ya, short chain SCFA, ya, SCFA, sorry. Nah, short chain fatty acid ini itulah yang akan mempertahankan jumlah air, ya, dalam lumen usus besar kita. Dan ini yang merangsang terjadinya aktivitas osmotik. Sehingga nanti yang terjadi adalah di terakhir itu akan memudahkan proses. Kalau kalau obatnya jenis salin, yang paling bawah deh, sesuai dengan yang saya tunjuk, maka stool atau tinja kita itu akan bentuknya wet watery, jadi agak berair, ya. Nah, sedangkan kalau konsumsinya berupa laktulos, maka tinja yang dihasilkan bentuknya akan lebih lunak, ya. Jadi mungkin tidak mengencer, tapi dia lebih lunak, ya. Nah, seperti itu. Dan ada waktu-waktunya. Kalau disalin sekitaran 1-3 jam baru bisa terjadi proses defekasi. Kalau laktulos mungkin sekitar 1-3 hari, ya. Jadi agak lama. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu semua terangkum juga dalam indikasinya terangkum dalam tabel ini, ya. Jadi yang untuk bulk forming itu digunakan untuk akut dan chronic constipation, ya, atau pada pasien-pasien dengan penyakit irritable bowel syndrome, ya, atau pada pasien divertikulosis. Nah, yang bentuknya emollient, ya, pelumas tadi lubrikan, itu bisa pada pasien akut dan chronic constipation, ya, karena melunakkan, ya, fekal impaksi fekal. Nah, sehingga itu akan lebih mudah defekasi, ya. Begitu juga dengan kelompok osmotik, ya, untuk chronic constipation. Jadi mungkin sudah lama, ya, konstipasinya, kita bisa pertimbangkan osmotik atau salin, ya. Nah, salin ini contoh di sini deh ada juga penggunaannya untuk mengeluarkan helmin atau parasit. Nah, biasanya obat anak kecil, ya, setelah minum helmin itu biasanya dikasih laksatif biar keluar helmin, anti helmintik, obat cacing, ya. Itu dikasih juga salin supaya apa? Supaya yang tadinya mati, ya, atau pingsan cacingnya, ya, itu bisa langsung dikeluarkan dari tubuh lebih mudah, ya. Seperti itu. Nah, nah, ada beberapa side effect atau efek samping dari laksatif ini. Kalau yang bentuknya bulk forming, karena kita istilahnya memperbesar volumenya, maka itu bisa terjadi juga impaksi. Jadi susah keluar. Jadi hati-hati, kembali pertimbangkan indikasinya. Atau fluid overload, ya, terlalu banyak cairannya. Nah, kalau yang tipe emollient ini bisa menyebabkan ras pada kulit, ya, ada gatal-gatal. Bisa juga karena terlalu banyak pengeluarannya, itu absorpsi vitamin itu akan menurun, ya. Nah, untuk yang jenis hiperosmotik, osmotik salin tadi, itu bisa menyebabkan abdomen itu rasa kembung, ya, dan juga iritasi pada rektumnya, ya. Jadi adik-adik sekalian bisa lihat masing-masing di sini obatnya dan apa side effect-nya, efek sampingnya, itu adik-adik bisa lihat. Nah, yang penting kalian perhatikan bahwa setiap laksatif itu akan menyebabkan kalau kita tidak monitoring dengan baik, ya, bisa menyebabkan kekurangan atau imbalance, ketidakseimbangan
elektrolit. Kenapa? Dan juga air. Saya sambil ngecas. Ketidakseimbangan cairan. Kenapa? Karena terlalu banyak keluar, ya. Jadi harus diperhatikan juga intake cairannya pasien supaya juga terjaga elektrolit dari pasien tersebut. Jadi itu pertimbangannya kalau memberikan laksatif. Selalu bekali pasien dengan edukasi banyak minum air putih, ya. Jadi bukan sebenarnya air putih yang langsung otomatis otomatis itu yang mengencerkan tinja, bukan. Tapi kalau minum air putih itu akan menjaga tubuh dari ketidakseimbangan cairan tersebut. Karena yang terjadi di tinja kan kita, kalau laksatif itu umumnya absorpsinya air yang dikasih yang dikurangi, ya, supaya tinjanya lunak. Nah, kalau absorpsinya dikurangi berarti kan banyak yang keluar nanti melalui defekasi. Sehingga yang di tubuh, yang dalam tubuh itu akan berkurang kadarnya. Makanya selalu diimbangi dengan banyak minum air, ya. Seperti itu. Poso juga, ya. Masuk yang kelima atau kelompok obat yang keempat, yaitu anti diare, ya. Jadi anti diare ini obat-obatan yang kita berikan pada pasien-pasien yang mengeluhkan terjadi frekuensi BAB-nya meningkat. Kalau tadi dia tidak beol, ya, dia tidak buang air besar. Kalau yang ini keseringan, ya, frekuensinya lebih 3 kali dalam sehari, ya, dengan konsistensi yang berbeda dari yang normalnya. Nah, ini abnormal increase in frequency dan liquidity, ya. Jadi secara frekuensi dia sudah abnormal, secara liquidity-nya atau tingkat ke cairnya, ya, itu juga berubah, ya. Nah, diare terjadi kalau ada peningkatan motilitas dari saluran gastrointestinal atau penurunan kemampuan usus untuk menyerap air, ya. Jadi kan tadi di laksatif kita cegah supaya tidak menyerap. Nah, kalau di diare yang terjadi adalah terlalu banyak kurang yang diserap oleh tubuh, sehingga cairan atau tinja yang terjadi itu cenderung cair, ya, dan itu yang menyebabkan diare. Nah, tipenya ada 2, ada yang bentuknya osmotik, ada yang sekretorik. Kembali buka lagi BMD-nya kalian, yang mana sih yang masuk diare osmotik, yang mana masuk diare sekretorik, ya. Jadi ini sudah saya ingatkan saja. Untuk yang osmotik misalnya, ya, karena salah makan, ya, mungkin karena proses yang tidak cocok dengan makanan itu cenderung tipenya osmotik, ya, atau pada kondisi-kondisi yang terjadi defisiensi enzimnya, ya, atau pada pasien yang sudah minum antasida. Biasanya juga itu ada efek samping dari obat itu antasida, yaitu diare, ya. Jadi ini yang tipe osmotik. Nah, tipe sekretorik ini penyebabnya bisa dari bakteri, ya. Kemudian bisa dari protozoa, bisa dari virus, ya. Bisa karena penyakit IBD, irritable bowel disease. Nah, untuk obatnya ada kelompok yang kita masukkan anti-motility dan anti-secretory drugs, ya. Obatnya yaitu kelompok agonis opioid, artinya yang mirip kerjanya dengan opioid, dan ada yang obat yang sifatnya absorben, ya. Jadi dia menyerap, membantu penyerapan, ya. Nah, dan yang kelompok yang berikutnya yaitu yang perlu kita pahami kalau dia diare adalah penggantian cairannya, ya. Jadi kalau diare itu pasti pikirkan pasienku ini akan jadi
dehidrasi. Jadi pikirkan itu bagaimana mengganti cairan dan bagaimana mengganti elektrolitnya, ya. Nah, kelompok yang pertama yang biasa digunakan untuk anti diare yaitu opiat, ya. Tapi ini karena penggunaannya harus dengan resep dokter, makanya jarang-jarang juga dijual harus dengan resep dokter, jadi tidak ada dijual bebas, ya. Dan ini termasuk yang kurang resepkan, kecuali memang terpaksa ceritanya. Karena kita tahu bersama kalau opiat itu masuk golongan mirip opium, yang artinya obat ini ya, obat narkotik ya, zat aditif, jadi cukup berbahaya kalau terlalu sering diberikan. Nah, contoh obatnya yaitu kodein, kemudian Imodium, ya. Jadi yang biasa kalian dengar itu atau beli mungkin Imodium itu isinya loperamid, ya, atau Lomotil isinya diphenoxylate, ya. Jadi ini obat-obatan yang masuk kelompok opiat. Nah, efek sampingnya. Nah, karena ini penenang berarti efek sampingnya sedasi, ya. Ada ngantuk, ya, atau rasa kelelahan dan sebagainya. Mual, muntah, hilang nafsu makan, konstipasi itu juga salah satu dari sekian banyak efek samping dari opiat, ya. Nah, ini opiat bahayanya kan karena kalau terlalu banyak dan terlalu sering dikonsumsi bisa terjadi depresi pernapasan. Sorry deh. Ya. Jadi bisa terjadi depresi pernafasan dan ini yang bahayanya dari opiat, ya. Jadi efek sampingnya ini yang berbahaya dan lain sebagainya. Nah, selain opiat kita juga bisa kasih adsorben, ya. Jadi adsorben itu ciri dari saluran cerna, sehingga akan mengurangi proses kehilangan cairan, ya, pada saluran cerna. Nah, adsorben juga ini sifatnya mengikat bakteri atau toksin yang mungkin yang jadi penyebab dari diare tersebut, ya. Jadi setelah diikat itulah kemudian dia membantu untuk mengeluarkan toksin atau bakteri tersebut, ya. Contohnya bismut subsalisilat, kemudian kaolin pektin, ya. Kemudian juga atapulgit. Nah, ini atapulgit yang biasa diminum. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Nyudiatap itu isinya apa, ya. Nah, dan kalian bisa perhatikan semuanya obatnya. Nah, side effect dari adsorben ini bisa meningkatkan bleeding time. Jadi hati-hati Ki untuk pasien-pasien yang kalau anamnesis lagi kembali, ada enggak penyakit darahnya, kelainan darahnya? Ya, jadi kalau ada kelainan darahnya lebih baik kasih obat yang lain, ya. Atau pasien yang bisa jadi dia jadi konstipasi, ya, atau stulnya. Nah, ini karena bleeding time-nya meningkat, tinjanya ini bentuknya bisa jadi gelap warnanya. Jadi karena ada perdarahan juga itu bisa menjadi warna hitam, ya, dan sebagainya. Ini adik-adik perhatikan. Nah, yang lain yang bisa diberikan untuk pasien ini sebagai anti diare adalah beladon alkaloid, ya. Jadi atau juga bisa dikasihkan atropin. Nah, dia ini masuk dalam kelompok antikolinergik. Ini apa gunanya antikolinergik ini? Yaitu menurunkan tonus otot intestinal dan juga peristaltik dari gastrointestinal. Coba perhatikan kalau kalian terima pasien nanti pasien gastrointestinal mengeluhkan diare. Pas pemeriksaan fisik nanti kalian akan mendengar, ya, pada saat pakai skultasi, ya, pakai stetoskop, kalian akan mendengar hiperperistaltik, jadi bunyi gitu, ya. Kalian sakit juga diare kan pasti begitu, ya, ada kayak bunyi di perutnya, ya, karena peristaltiknya meningkat. Nah, dengan pemberian antikolinergik ini tonus otot tersebut diturunkan sehingga
peristaltiknya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering ya terdengar ya kayak gitu. Jadi obatnya contohnya beladon alkaloid dan atropin. Nah, ini side effect-nya yang sering-sering terjadi itu rash ya, ruam kulit ya. Bisa juga jadi pusing, sakit kepala dan sebagainya. Nah, yang sekarang berkembang obat anti diare ini adalah namanya intestinal flora modifier, atau bagaimana obat tersebut memodifikasi flora normal dari usus. Nah, obat apa yang masuk di situ? Biasa disebut kita sebutnya sekarang mikrobiota, atau di literatur asing biasanya bilangnya mikrobiom, ya, mikrobiom. Nah, tugasnya apa? Fungsinya apa? Dia bekerja untuk mensuplai bakteri yang hilang dalam gastrointestinal kita. Ya. Jadi sebenarnya kan ada bakteri baik dalam tubuh kita, terlebih pada saluran cerna kita. Kenapa bisa kita sebut itu bakteri? Kenapa bisa kita tahu itu bakteri ada dalam saluran cerna kita? Karena dia ikut menghancurkan tubuh kita, bukan tubuh, makanan yang kita makan itu dihancurkan oleh bakteri tersebut. Seandainya tidak ada bakteri yang menghancurkan, ya, apa yang kita makan itu juga yang keluar, ya. Bentuknya, baunya dan sebagainya. Nah, karena ada campur tangan dari bakteri ini, maka apa yang kita makan itu akan lebih bentuknya diubah, sehingga kemudian proses absorpsinya akan lebih mudah dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa, ya. Nah, bakteri yang baik ini kadang itu jumlahnya berkurang, entah itu pengaruh mungkin salah obat-obatan dan sebagainya, ya. Nah, itu karena hilangnya bakteri baik tersebut, maka jalan terbaik adalah menyediakan modifier. Jadi bukan obat, menyediakan bakteri tersebut sebagai pengganti yang hilang, ya. Dan inilah yang ada pada Lactobacillus, ya. Lactobacillus apa yang biasa kita ini? Lactobacillus acidophilus, ya. Lactobacillus casei, ya, ini yang biasa diminum tuh Yakult, ya. Apalagi slogannya Yakult? Ya, jadi ini semua karena untuk menyehatkan usus, maka yang diminum adalah bakteri. Jadi bakteri isinya, ya, Lactobacillus, tapi bakteri baik. Jadi ini yang diminum sehingga bakteri baik yang ada dalam tubuh itu tergantikan dengan adanya bakteri atau modifier bakteri yang kita minum, ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa interaksi kerja beberapa obat, kita tidak perlu terlalu jauh ke situ. Ya, jadi sudah tadi kita pelajari terkait apa? Antiemetik, laksatif, anti diare, apalagi dan sebagainya. Nah, ini yang kelompok terakhir. Kelompok terakhir ini yaitu obat-obatan untuk penyakit asam, ya, asid peptik. Jadi asam yang terkait dengan peptik lambung, ya, asam lambung. Jadi kita perhatikan obat-obat apa saja. Nah, ini agak panjang deh, ya. Tunggu bentar. Nah, kelompok obat ini yang kelompok yang pertama yaitu obat-obatan yang fungsinya untuk menetralisir asam lambung, ya. Jadi asam lambung itu kadang hyperacidity seperti tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi dia terlalu asam, makanya dinormalkan, dinetralkan kembali dengan obat-obat berikut. Nah, obat yang pertama yaitu antasida, ya, antasid. Mekanisme kerjanya ini adalah membantu mekanisme pertahanan dari mukosa gaster, ya. Jadi dia membantu di situ. Kerjanya sekresi di mukus itu berupa barrier yang sifatnya protektif terhadap HCl, sedangkan untuk yang bikarbonat ini sebagai
zat penyangga ya, katalisator, zat penyangga buffer untuk yang HCl-nya, kemudian sekresi prostaglandin ini akan menghambat aktivasi PPI sehingga menurunkan produksi HCl. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, yang harus adik-adik sekalian pahami bahwa antasida ini tidak mencegah overproduksi. Ya, sekali lagi yang overproduksi terjadi itu tidak diturunkan dengan antasida, tapi kerjanya adalah menetralisir asam pada saat yang ada pada gaster. Ya, jadi yang hyperacidity itu diturunkan. Ya, acidity-nya diturunkan. Jadi bukan jumlahnya yang diturunkan, tapi keasamannya yang diturunkan. Itu kerjanya antasida. Nah, ini sodium bikarbonat salah satu obatnya untuk yang sistemik. Kalau yang non sistemik itu ada yang tipenya buffer, ada yang tipenya non buffer. Misalnya aluminium hidroksida, magnesium trisilikat, bisa juga magaldrat. Magaldrat ini saya sudah tidak cantumkan karena katanya sudah tidak ada di pasaran. Ya, kemudian non buffer contohnya kalsium karbonat, magnesium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida ya. Jadi antasida ini dek punya side effect itu berupa konstipasi ya. Jadi perhatikan kembali kalau kita meresepkan antasida pasien, tanyakan dulu BAB-nya bagaimana ya. Kalau dia normal saja ya mungkin kita kasih tidak masalah, tapi kalau dia sudah ada keluhan susah buang air besar, pertimbangkan lagi kembali pemberiannya ya. Nah, ini kerja dari aluminium hidroksida yaitu menetralisir HCl. Asam HCl ini kemudian nanti berikatan, kemudian menghambat aktivasi dari pepsin sehingga nanti meningkatkan pH dari asam ya. Nah, ini bisa jadi antasida itu cara kerjanya itu unik. Entah itu bisa menyebabkan dia diare pasiennya ya, bisa menjadi konstipasi juga ya. Jadi edukasi itu perlu untuk pasiennya kalau kita kasih antasida ya. Nah, kerjanya seperti ini deh. Jadi kalau minum magnesium trisilikat itu sudah pada saat di lambung bercampur dengan seluruh enzim, seluruh dalam pencernaan ya, zat dalam lambung, maka itu akan membentuk gelatinosilикon dioksida ya. Jadi seperti gel ya yang terbentuk dari magnesium trisilikat ini. Nanti gel inilah yang melapisi ya permukaan mukosa sehingga nanti akan ada proses ceritanya ada fever healing, jadi ada proses penyembuhan ya dengan adanya proteksi pada mukosa dari gaster tersebut ya. Jadi itu kalau magnesium trisilikat. Asam nono. Nah, obat yang kedua yaitu kalsium karbonat ya. Jadi ini bentuknya garam inorganik. Nah, ini ditujukan untuk apa? Untuk pasien-pasien dengan keluhan nyeri ulu hati ya, heartburn. Kemudian juga efeknya yang sitoprotektif dan juga suplemen untuk pasien-pasien yang hipokalsemia ya. Jadi yang kurang kalsiumnya bisa diberikan antasida ini sebagai suplemen ya. Nah, mekanisme kerjanya ini menetralkan hidroklorik acid ya, kemudian menghambat kerja dari pepsin sehingga hampir sama tadi ya, sehingga meningkatkan pH. Nah, kalsium karbonat ya, itu absorpsinya kurang kalau diminum bersama dengan makan. Artinya apa? Artinya pada saat kalian menuliskan resep dan edukasi ke pasien, sampaikan bahwa obat ini sebaiknya diminum sebelum makan ya. Jadi dikasih tahu di situ karena
kita mau absorpsi yang optimal, makanya tidak boleh bersama dengan makanan, ya. Nah, ada lagi kelompok yang lain dari antasida, yaitu magnesium hidroksida, ya. Nah, ini hampir sama semua, karena intinya adalah dia untuk diindikasikan untuk pasien-pasien yang nyeri ulu hati, ya. Nah, magnesium hidroksida ini saya sebutkan juga di awal tadi pada saat kita menjelaskan terkait laksatif, dia juga berperan sebagai laksatif di situ, ya. Jadi kalau rendah dosisnya itu bertugas sebagai antasid, tapi kalau begitu naik dia tugasnya sebagai laksatif, ya, dosisnya. Nah, ini yang saya bilang. Pada orang dewasa, mekanisme kerja dari magnesium hidroksida ini, kalau dosisnya 0,5 sampai 1,5 gram, ya itu sifatnya jadi antasid obatnya. Tapi begitu naik dosisnya 2 sampai 5 gram, maka ini jadi laksatif, ya. Nah, bisa menyebabkan memudahkan proses konstipasi pada pasien, ya. Jadi kenapa ditujukan untuk dua keluhan tadi, ya. Nah, antasida lainnya yaitu simeticon. Nah, isinya itu dimetilpolisiloxane, ya, yang merupakan polimer silikon. Nah, nanti pada saat dikonsumsi ini obat akan tugasnya mengurangi kerja, ya, atau flatulence dari gaster. Jadi proses atau kerja dari gaster itu akan berkurang. Indikasinya untuk mengurangi nyeri atau perasaan atau rasa tidak nyaman yang terjadi pada perut, ya, entah itu karena gasnya mungkin yang terlalu berlebih dan sebagainya, ya. Kemudian juga bisa sebelum endoskopi, ini juga biasa diresepkan, disuruh konsumsi untuk pasien, ya, untuk mengurangi gas, ya, supaya nanti pada saat endoskopi itu akan lebih jernih, kelihatan lebih nampak apa-apa isinya, ya. Nah, makanya diberikan simeticon. Nah, oke. Kelompok yang kedua setelah kita belajar antasid, yaitu obat-obatan yang mengurangi. Jadi kalau antasida itu mengurangi keasamannya, kalau obat yang ini adalah mengurangi sekresinya, ya, sehingga tidak oversekresi. Dengan kata lain, mengurangi jumlahnya. Apa saja yang masuk di situ? Yaitu PPI. Apa ini PPI? Ada yang tahu panjangannya? Proton pump inhibitor, ya. Jadi ada zol-zolnya di belakang, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, itu, ya, masuk PPI. Indikasinya pada GERD dan juga pada penyakit ulcer. Kemudian pada pasien-pasien yang kita mau kasih obat NSAID, tapi ditakutkan nanti terjadi perdarahan gastrointestinal, maka sebagai tindakan pencegahan itu diberikan osameprazol, ya. Esomeprazol, jadi itu diberikan. Nah, ada juga obat yang lain yang saudaranya aja, ya. Lansoprazol ini mungkin yang sering-sering juga kalian lihat, ya. Banyak digunakan. Jadi sama secara kerjanya, sama peruntukannya juga untuk GERD dan peptic ulcer. Ada pantoprazol, kurang lebih sama juga. Nah, ini digunakan untuk yang short term treatment, untuk jangka pendek saja. Omeprazol. Ya. Jadi intinya semua kalau yang PPI ini adalah yang tadi di judulnya, bahwa dia mengurangi sekresi dari asam lambung. Jadi bukan asiditasnya yang dikurangi, tapi sekresinya yang dikurangi, ya. Ini obat yang lain yaitu rabeprazol. Ini mekanisme kerjanya. Tingkat molekular, ya, saya tidak dapat yang sederhana, tapi intinya seperti itu. Nah, kelompok yang berikutnya yaitu histamin type 2 antagonis atau histamin tipe 2 antagonis.
Gunanya yaitu yang pertama yaitu untuk mengurangi sekresi asam, ya, menurunkan sekresi asam. Nah, ini banyak juga dijual bebas, ya. Jadi kalau ada tulisan OTC itu berarti dijual bebas, ya. Nah, yang paling sering digunakan ini cimetidin, ya, famotidin dan ranitidin. Ya, ini ranitidin nih yang biasa dipakai, ya. Nah, itu kelompoknya beda dengan yang tadi, dengan yang lansoprazol, ya. Ini kelompoknya histamin 2 antagonis. Nah, kerjanya yaitu dengan cara memblok histamin H2 pada reseptor sel parietal yang memproduksi asam. Ya, jadi diblok di situ sehingga sekresinya akan menurun. Ya. Ini gambaran molekulernya. Kalaupun saya bertanya, paling mekanisme kerjanya yang secara umum, ya, yang besar. Kalau tingkat molekuler itu nanti kalau kalian ambil S2 S3. Ya. Nah, diindikasikan untuk pasien-pasien GERD, ya, PUD yang tadi, peptic ulcer disease, ya, esophagitis yang erosif, dan juga adjunct terapi tambahan untuk mengontrol perdarahan dari lambung, ya, kalau umpamanya perdarahan pada upper gastrointestinal. Ini side effect-nya kurang side effect-nya, tapi kalaupun ada mungkin bentuknya yang ringan seperti sakit kepala, ya, diare, tapi itu jarang. Ini drug interaksi, cukup kalian tahu saja. Nah, yang penting bahwa H2 antagonis ini berinteraksi dengan asap rokok, ya. Artinya apa? Pada pasien yang perokok, itu gunanya juga kita bertanya, kita merokok Bapak, ya, karena ada beberapa memang obat yang tidak bisa diberikan pada pasien-pasien perokok. Kenapa? Seperti ini. Smoking has been shown, jadi merokok itu memang sudah terbukti akan menurunkan efektivitas dari H2 blocker. Jadi kalau pasiennya tetap merokok, ya, kemudian kalian kasih yang tadi H2 antagonis ranitidin, ya, tetap tidak ada efeknya. Jadi tidak bekerja, tidak efektif pengobatannya, percuma, ya. Jadi tetap kalau kita edukasi kalau kita mau kasih pasien, edukasi dulu seperti itu. Ini Bapak tidak, kalau kita merokok, jangan mungkin dulu merokok, Pak. Ya, atau kalau perlu berhenti mungkin memang karena penyakit kita ini obatnya bertentangan dengan rokok, ya, seperti itu. Supaya ada juga apa istilahnya? Ada juga trigger rangsangan untuk pasien tersebut tidak merokok, ya. Jadi dengan begitu mungkin dia bilang, oh, tak kalah berhenti merokok deh dok, karena sama aja kalau saya merokok baru minum obat juga kayaknya sama aja, tidak ada fungsinya. Nah, jadi kan kita sekali mendayu 2-3 pulau terlampaui, ya. Jadi kayak begitu. Nah, kelompok yang lain untuk pasien-pasien yang terkait dengan asam lambung, ya, itu adalah analog prostaglandin, ya. Jadi prostaglandin juga berperan dalam proses asam lambung ini, ya. Nah, ada namanya misoprostol atau kalau di patennya namanya Sitotek, ya. Jadi ini tugasnya atau kerjanya adalah seperti prostaglandin, ya, analog dari prostaglandin yang mempunyai aktivitas sitoprotektif, ya. Nah, misoprostol ini Sitotek misalnya digunakan pada pasien-pasien yang ulkus, ya, mengalami ulkus lambung karena pengobatan NSAID yang lama, ya. Jadi efek sampingnya itu perdarahan karena gunakan NSAID yang lama. Jadi kita bisa berikan Sitotek ini. Bentuk yang kelompok obat yang lain terkait dengan penyakit asam lambung yaitu obat-obatan yang tugasnya melindungi mukosa dari lambung, ya. Misalnya apa? Misalnya sukralfat, ya. Jadi ini sukralfat adalah garam aluminium
yang berfungsi untuk membentuk gel pada ulkus pada luka yang terjadi pada lambung itu, sehingga dengan adanya luka kemudian dilapisi, jadi dengan kata lain membentuk barrier fisik, itu luka tidak akan terkena atau terkontaminasi langsung dengan asam lambung, sehingga keluhan-keluhan kayak tadi nyeri dan sebagainya itu bisa berkurang, ya. Nah, ini mekanisme kerja dari sukralfat, yaitu melapisi ulkus, ya, membentuk barrier fisik, kemudian melindungi ulkus dari luka yang oleh asam lambung dan pepsin itu bisa menyebabkan luka tersebut makin besar, makin dalam, ya. Nah, yang kedua, sukralfat juga ini menghambat pepsin sehingga lambung ini juga tidak mengalami luka lagi, ya. Nah, itu yang kedua sifatnya sukralfat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan produksi prostaglandin. Oke. Yang berikutnya, kelompok obat yang berikutnya yaitu anti Helicobacter pylori. Nah, kayak tadi saya sebutkan di awal, ya, penyebab pasien itu mengeluhkan penyakit-penyakit gastrointestinal ternyata banyak sekali penyebabnya oleh Helicobacter pylori, bakteri ini. Nah, makanya berkembang obat-obatan yang tugasnya, yang fungsinya untuk membasmi, mengeradikasi Helicobacter pylori ini. Nah, ada triple terapi untuk Helicobacter pylori ini. Jadi nanti disebutkan apa triple terapinya, ya. Nah, triple terapinya itu yang diberikan apa? Yang pertama PPI, tadi kelompoknya prazol, ya. Bisa omeprazol, lansoprazol maupun esomeprazol. Kemudian diberikan juga antibiotik. Antibiotik yaitu clarithromycin dan juga diberikan obat yang lain yaitu amoxicillin atau metronidazole, ya. Jadi triple terapi, kenapa triple, ya karena 3 jenis obat yang diberikan, ya. Jadi dengan kata lain, kalau sudah terbukti bahwa ada keterlibatan Helicobacter pylori pada pasien tersebut, maka ini adalah first line terapi untuk pasien tersebut, ya. Oke. Ini akhir dari pembahasan kita. Saya ingatkan, mungkin jadi reminder juga buat saya bahwa mari kita mencontoh porsi makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sepertiga, ingat sepertiga selalu, ya, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas, ya. Tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut, ya. Jadi itu memang sudah tercantum, sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa anak cucu Adam ini memenuhi kantung itu yang paling jeleknya itu memang kantung dari perut, ya. Nah, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Artinya apa? Tidak perlu sampai kenyang sekali, ya. Cukup untuk menegakkan punggung saja. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan siang ini adik-adik sekalian bisa kembali ingat, ya. Oke. Kalaupun ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada kita bisa akhiri. Yang saya mau kasih ingatkan mungkin adik-adik, ya, karena ini banyak sekali materinya. Selalu saja ingat di sini, ya, tujuan pembelajarannya. Jadi kalau kalian ditanyakan fungsi dari gastrointestinal sistem, itu kalian sudah bisa paham. Kemudian obat-obatan apa disebutkan, kalian bisa tahu, ya. Kalian tahu indikasinya, kalian tahu kontraindikasinya, dan kalian tahu juga efek sampingnya. Ya, jadi yang saya sebutkan mungkin beberapa itu
Semoga adik-adik sekalian bisa highlight ya. Jadi, oh iya yang ini. Nanti bisa jadi itu yang nanti saya tanyakan berikutnya pada saat ujian. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pada tidur kayaknya. Tapi dok, mohon izin dok, sekiranya diizinkan dok, apakah bisa diminta data dok perubahan belajar saja dok? Kalau enggak bisa? Kalau enggak bisa bagaimana? Kan minta izin kalau enggak bisa. Bisa Ji nanti. Ya, nanti saya kirimkan ke ketuanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Lain kali kalau kuliah bertahan misalnya di dalam biar tidak menarik ya. Nah, tugas kalian adalah menyimak ya. Tugas kalian berarti hadir ya. Jangan masuk kemudian keluar ya. Hargai hargai dosenmu lah. Kan tadi saya lihat 40 di awal terus naik 70 sempat jadi 90. Pas baru 20 menit langsung jadi 70 lagi. Ya, ini kan teman-teman sudah sama-sama kasih tahu temanmu yang sering keluar masuk atau keluar diam-diam. Bilang, kuota tak sama-sama aja. Kok kira kalau saya hadir, kuotaku juga sama ji, anunya sama kuotamu, sama ji habisnya, toh. Kayak gitu. Ini jadi fair-fairan lah. Kasih ingat temannya ya. Reminding. Tugas kalian adalah, sekali lagi saya bilang tugas kalian adalah hadir. Ya. Entah kemasannya bentuknya tidak menyenangkan, membosankan dan sebagainya, tugas kalian ingat bahwa tugas kalian yang pertama adalah hadir. Itu adabnya ya. Seperti itu. Termasuk yang hadir, kenapa backgroundnya jadi pasang, saya lihat nih ada orangnya atau tidak. Ya. Atau ujung jilbabnya yang kelihatan. Padahal sedapat mungkin saya ini buka ini kamera. Walaupun lagi kondisi mual, lagi kurang sehat. Ya, ada pertanyaan nggak ada? Nanti filenya saya kirim ke ketua, biar ketua yang share, Dek. Terima kasih banyak atas waktunya, karena aku pikir kayaknya nggak ada pertanyaan. Terima kasih banyak. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin keluar ya. Yuk.